wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini seperti biasa kita akan belajar PPKN mengenai norma dan keadilan. Sebelum ibu memulai pelajaran, ada baiknya kalian membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Sebelum memulai bab 2, ibu akan membahas atau mereview kembali bab 1 berkaitan dengan penetapan dan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun intisari materi bab 1, sidang pertama BPUPKI berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang dirancang oleh Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamakan Pancasila. Setelah selesai sidang pertama BPUPKI, dibentuk panitia kecil yang dikenal dengan Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menyepakati adanya naskah Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945 menghasilkan kesepakatan bahwa rumusan dasar negara termuat dalam Piagam Jakarta. Nah, yang terakhir adalah semangat kebangsaan yang tumbuh dalam sidang BPUPKI dan PPKI, yaitu rela berkorban, kemudian cinta rasa persatuan dan kesatuan, pantang menyerah. Nah, ibu harap semangat itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah berkaitan dengan bab 1. Ibu harap kalian bisa memahami mengenai bab 1. Nah, sekarang masuk bab 2, yaitu norma dan keadilan. Nah, kalian lihat gambar yang ada di belakang ibu. Itu adalah gambar Pak Polisi sedang melakukan tugasnya, yaitu memberi kesempatan kepada pejalan kaki, khususnya murid sekolah, untuk menyeberang jalan. Oke, setelah kalian perhatikan gambar tersebut, hal apa yang bisa kalian teladani dari gambar tersebut? Ya, satu adalah mentaati peraturan hukum yang ada di negara kita. Ada satu pepatah yang menyebutkan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban kita mentaati aturan hidup atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat berlaku terhadap semua orang. Artinya di mana kita berada maka kita harus ikut aturan negara tersebut. Nah, sebagai warga negara kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang ibu tanya, apakah kalian sudah mentaati aturan yang ada di negara kita? Iya, mudah-mudahan kalian sudah mentaati peraturan tersebut. Contoh kecil, kalau dalam kehidupan sehari-hari, ketika kalian bepergian menggunakan kendaraan bermotor, tentu harus menggunakan helm. Kemudian sekarang, apalagi ada pandemi COVID-19, harus menggunakan masker. Nah, dua hal itu jangan lupa, menggunakan masker dan helm ketika bepergian ke keluar rumah. Oke. Yang berikutnya adalah norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, norma itu apa sih? Pengertian norma. Norma adalah suatu akidah atau peraturan
yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Nah, aturan itu ada yang dibuat oleh pemerintah, ada yang dibuat oleh masyarakat. Oke. Nah, menurut Roscoe Pound, dalam masyarakat terdapat 3 kategori kepentingan atau norma hukum. 1 kepentingan umum, 2 kepentingan masyarakat, 3 kepentingan pribadi. Kalau kepentingan umum terdiri atas 1 kepentingan negara sebagai badan hukum untuk mempertahankan kepribadian dan substansinya. Contoh, mempertahankan diri dari serangan negara lain. 2 kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Contohnya menjaga fasilitas-fasilitas publik atau umum dan kestabilan ekonomi. Apa saja fasilitas-fasilitas publik? Contohnya adalah halte bus, kemudian rumah sakit, kemudian taman yang berada di daerah Simpang 5. Itu fasilitas-fasilitas publik dan kalian harus berperan serta untuk menjaganya. 2 kepentingan masyarakat terdiri dari kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, 2 kepentingan masyarakat dan jaminan-jaminan lembaga sosial, 3 kepentingan masyarakat dalam kesusilaan untuk melindungi kita dari kerusakan moral. Terakhir adalah kepentingan pribadi, terdiri atas 1 kepentingan pribadi, contohnya perlindungan terhadap fisik, kehendak berpendapat, keyakinan beragama, hak milik. Yang kedua, kepentingan dalam rumah tangga. Yang ketiga, kepentingan substansi, yaitu perlindungan harta benda. Nah, dari hal-hal yang Ibu sebutkan tadi, Ibu minta kalian diskusikan di rumah atau dengan teman kalian apa saja contoh kepentingan umum dalam masyarakat. Kemudian kalian paparkan hasil diskusi kalian tadi di depan kamera dan diberi catatan. Oke. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu minta kalian minggu ini mencari kata-kata penting di LKS bab 2 mengenai norma dan keadilan. Kata-kata penting atau kalimat penting itu sejumlah 10 kata penting. Contohnya, kata penting misalnya norma adalah, sebutkan pengertiannya. Oke. Nah, demikianlah Ibu harap kalian bisa memahami materi minggu ini. Jangan lupa untuk absen ke setiap pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.